Ma'in amma ba'd. Hadratal mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Masjid Baitul Muttaqin, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para alim ulama, para habaib, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang kita cintai. Dan juga kita niatkan semoga keberkahan hadir di majlis ilmu diberikan kita futuhat al-ilahiyah, diberikan kita inkisyaful basariyah, diberikan kepada kita ketenangan ruhaniyat, panjang umur, sehat walafiat, rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hal hadhihi wa niyatan salihah, annallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yashiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat barang-barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Ini pertemuan kita pertama setelah tawakufan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita sampai di halaman 14 kalau nggak salah, makalah yang ke-32. 10 baris dari bawah. Yang punya kitab bisa mengikutinya, yang enggak punya kitab bisa dengarkannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wal maqalah atsaniyata wa thalathun. Maqalah yang ke-32. An Sufyana Ats-Tsauri, ini di masa tabi'in ya. Rahimahullahu, dari Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah sayang kepadanya, annahu su'ila anil unus billahi ta'ala. Ya, ini temanya menarik. Beliau ditanya tentang unus. Apa unus itu? Unus adalah suatu perasaan qalbiyah ya, merasa nyaman gitu. Hatinya enak, tentrem bersama Allah. Ya.
Ada orang di masjid hatinya gelisah, pecah, pikiran banyak banget. Ada orang yang Allah kasih kelezatan bersama Allah. Baca Quran enak, nikmat, sholat nikmat, ya, ngaji seperti ini hadir merangka menghidupkan miras Rasulullah, melestarikan peninggalan Rasulullah, nikmat itu. Nah ini katanya ditanya, ya, apa pertanyaan tadi? Su'ila anil unus billah, ditanya tentang rasa akrab, rasa tentrem bersama Allah, ya. Ma huwa, apa itu pengertiannya itu unus billah? Faqala ay Sufyan, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, alla tasta'nisa, katanya, bikulli wajhin sabihin ay musyriqin. Itu pertama. Yang kedua, wala bi sautin tayyibin. Nanti yang ketiga, wala bilisanin fasihin. Ya. Kata beliau jawabannya, alla tasdaqnisa. Ya, Anda jangan merasa akrab, ya. Merasa nyaman katanya. Bikulli wajhin, itu sabihin, dengan segala sesuatu yang suasana pagi yang begitu cerahnya, cerianya, ya, ay musriqin, suasana pagi yang gitu cerah. Ada orang ketika wah enak, adem banget, udah enak banget, ya. Orang ulus billah itu kalah dengan lezatnya berzikir, lezatnya bermunajat kepada Allah, ya. Jadi Anda jangan merasa nyaman, enak dengan suasana pagi yang begitu terangnya, nyamannya. Yang kedua, wala bi sautin tayyibin, juga jangan merasa nyaman dengan suara yang merdu, ai ladzidun fis simai, ada suara enak didengarnya tuh. Bapak-bapak dengerin suara, ya, dengar suara istrinya bisa dengerin, ya. Wasyarihun katanya fil qalbi, ada apa ya? Kalau kita tuh dengar suara istri kita ada ser-serannya gitu, ya. Orang yang merasakan unus kepada Allah itu tidak merasakan juga suara yang begitu enak, lembut, lezat itu, kalah dengan kita bermunajah kepada Allah itu. Yang ketiga, wala bilisanin fasihin ay jayyidin, jangan juga Anda merasa, ya, akrab, dekat dengan lisan, artinya dengan sebuah perkataan-perkataan yang enak, ya, yang indah. Apalagi bapak-bapak misalnya dengar suara perempuan di telepon, gelemay-gelemuinya, ya, itu kalah dengan rasa kita merasa dekat kepada Allah. Nah, orang yang merasa dekat kepada Allah, tiga hal faktor tadi itu tidak ada bandingnya baginya ketika dia merasakan kelezatan, kenikmatan dekat kepada Allah, ya. Ada waktu-waktunya Pak, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur bangun istighfar, munajat, ya. Air mata kita mengalir, merasa banyak taksir, banyak kurang gitu, ya. Gitu. Merasa kurang ibadahnya sama Allah, kurang zikirnya sama Allah, kurang syukurnya sama Allah gitu, ya. Taib. Berikutnya wal maqalah ats-tsalitsata wa tsalatsun. Maqalah yang ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepada keduanya, beliau berkata, az-zuhdu thalathatu ahrufin, katanya. Zuhud, ya,
punya sifat zuhud itu ada 3 huruf. Kata zuhud terdiri dari 3 huruf. Apa zuhud itu? Zuhud ya orang yang cinta kepada akhirat, enggak cinta kepada dunia ya. Dunia hanya dijadikan sebagai mazra' akhirat aja, bukan tujuan. Nah, kata zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama katanya apa? Zayu, wa ha'un, wa dalun. Zai, ha, dal. Ya, ini juga kalau kita belajar ilmu nahwu di tingkatan langkah pertama itu membahas tentang itu. Yang dinamakan lafaz atau kalimat itu, Pak. Lafaz kalimat itu adalah susunan atau kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Seperti kata zuhud ini terdiri 3 huruf, zai, ha, dal. Masjid, mim, sin, jim, dal, 4 huruf. Kalau kita lihat ternyata paling sedikit 1 huruf, paling banyak 7 huruf, itu namanya kalimat. Nah, ini kalimat zuhud terdiri dari ya tatakawwanu min thalathati ahrufin min al-hurufil hijaiyah. Terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Ya, zai, ha, dan dal. Kemudian ulama katanya inna likulli harfin makna wa inna likulli kalimatin makna wa inna likulli mustalahin makna. Setiap ulama berupaya setiap huruf punya maknanya, setiap kalimat punya maknanya, setiap istilah punya pengertiannya. Ini ada yang mengangkat seperti ini. Fazayu katanya zadun lil ma'adi ay lil akhirati wa huwa taqwallahi ta'ala. Zad ini artinya apa? Bekal untuk hari kembali. Artinya ya untuk hari kembali ke negeri akhirat. Wa huwa taqwallah, dan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ya, bekal yang paling berharga nanti adalah bukan rumah kita yang gede, mobil kita yang hebat, yang mahal, yang cakep, bukan, tapi apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian wal ha'u hadyun lid-dini. Ya. Huruf ha-nya katanya hadyun. Apa hadyun itu? Thariqah, jalan, manhaj ya kepada agama. Ay suluku tariqin yusilu ila tariqatil muhammadiyah. Artinya apa? Menghantar ya sebuah perjalanan sampai kepada tariqah Muhammadiyah, sampai kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadalu, huruf yang terakhir dal, dawamun ala ta'ah. Dal di mana dawam, continue, terus menerus, istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah ya. Wal maqalah ar-rabi'ata wa thalathun, maqalah yang ke-34. Qala ay Ibnu Abbas fi mawdu'in akhar ya. Ibnu Abbas dalam kesempatan lain juga ya berkata, beliau mengatakan az-zuhdu thalathatu ahrufin. Zuhud itu terdiri atas 3 huruf ya. Az-zayu, zai itu punya mana tarkuz zinah. Zai di sini tarku, meninggalkan, zinah meninggalkan perhiasan dunia ya. Wal ha'u tarkul hawa, dan huruf ha ya tarkul hawa, meninggalkan hawa, ajakan hawa nafsu. Ay mahbubatun nafsi, meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu. Wadalu tarkud dunya, dan dal menurut beliau meninggalkan dunia ya. Kita ingat ayatnya wal akhiratu khairu abqa. Min thana'il khalqi, daripada pujian makhluk
wa min tana'umi, dan dari bentuk kenikmatan, wa tawassu'i, dan kelapangan, fil ma'akil, dalam makanan, wal masyarib, minuman, wal malabis, pakaian, wal masakin, dan tempat tinggal. Wal maqalatul khamisatu wa thalathun, maqalah yang ke-35, an Hamid al-Laqaf rahimahullahu annahu atahu rajulun faqala lahu awsini, ya. Dari Hamid al-Laqaf, semoga Allah sayang kepadanya, katanya ada seseorang datang kepadanya dan berkata, awsini, tolong wasiatkan kepada saya, tolong nasihatin saya, ya. Ai bima yanfa'uni fid dini, tolong nasihatin saya sesuatu yang bermanfaat untuk agama, ya. Faqala, beliau mengatakan, ij'al li dinika ghilafan ka ghilafil mushaf, jadikanlah untuk agamamu itu ada ghilaf. Ghilaf kalau larinya ke kertas, ini ke duit, amplop. Atau ghilaf di sini maksudnya pelindung, ya. Ka ghilafil mushaf, seperti pelindung mushaf, seperti apa kalau ini sampul, ya, sampulnya Al-Qur'an. Wa huwa ma yasunuhu anid danas. Jadi pelindung ini atau ghilaf ini, dia yasunuhu, yang melindunginya, yang menjaganya, anid danas, dari kotoran. Qila lahu ma khilafuddin, kemudian dikatakan lagi kepadanya, apa maksudnya dengan pelindung agama? Fasyari'atu min haitsu innaha tuta'un, syariat dari sisi sesungguhnya syariat itu harus tuta', harus Anda taatin, patuhin, ya. Tusamma dinan, dinamakan itu agama. Yang kedua, wa min haitsu innaha, katanya tajma'u, dari sisi bahwa syariat itu adalah tajma', apa? Yang menghimpun, yang mengumpulkan. Tusamma milatan, dinamakan juga agama. Milah itu agama. Wa min haitsu innaha yurja'u ilaiha tusamma madhhaban, dari sisi bahwa agama itu atau syariat itu adalah sebuah rujukan dan dinamakan madhhab, ya. Qala lahu ghilafuddin tarkul kalami illa ma la budda minhu, dan juga mengatakan kepadanya maksud daripada ghilafuddin, ya, perlindungan agama adalah tarkul kalam, meninggalkan pembicaraan, illa ma la budda minhu, kecuali perkataan yang memang harus disampaikan. Ada orang-orang yang terkadang bicara apa aja, ya, pernah kata Nabi apa? Jangan sampai kita ngomong yang mala yakni, sesuatu yang kagak ada manfaatnya, yang sia-sia. Nah, agama itu tarkul kalam illa ma la budda minhu, meninggalkan pembicaraan, omongan yang tidak seharusnya kita sampaikan. Banyak kan ghibah, namimah, cara yang sia-sia itu. Wa huwa ma la yahsulul maqsudu min umri dunya illa bihi, ya. Yaitu sesuatu yang tidak bisa digapai maksudnya dari urusan dunia kecuali dengannya. Qala Sulaiman alaihissalam atau Luqman, Sulaiman alaihissalam atau Luqman berkata, idza kana al-kalamu min fiddatin, apabila perkataan itu bagaikan sebuah perak, katanya, kana sukutu min dhahab, maka diam itu bagaikan emas. Ngomong diungkapkan sebagai perak, nah, diam itu emas. Ada istilah salamatul insan bihifdzil lisan. Orang bisa selamat gara-gara dia bisa menjaga lisannya. Maka diam diibaratkan sebagai emas. Wal makna, artinya atau pengertiannya, idza kana al-kalamu fil khairi kal fiddah hasanan, apabila pembicaraan dalam kebaikan itu katakanlah seindah perak, kana sukutu anil syarri kadzahabi fil husni, ya, maka diam dari kejahatan
itu bagaikan indahnya itu bagaikan emas gitu ya. Wasakitu fil haqqi kan natiqi fil batil. Orang yang diam dalam kebenaran itu kan natiqi, bagaikan orang yang berbicara fil batil, dalam kebatilan. Ada ungkapan indah, ulama mengatakan apa idza ma hamamta fin nutqi bil batil, apabila Anda ingin ngomong tapinya batil, ya yang jelek, yang sia-sia, faj'al makanahu tasbihan, maka gantilah ya dengan tasbih. Daripada bapak-bapak gosipin tetangga misalnya, ngomong yang kagak baik, ya mending kita istighfar aja. Ya, Nabi aja sampai 100 kali istighfar, masa kita sedikit itu. Selawat yang banyak, ya masuk semuanya. Kalimat tauhid, nanti ada pengkuat itu baca la haula wala quwata illa billah. Kalau mutayyib, ungkapan-ungkapan yang baik-baik, atau baca Al-Qur'an begitu, ketimbang kita ngomong yang kagak ya. Makanya dalam sebuah hadis, orang pengen mendapatkan haji yang mabrur, yang balasannya sorga, ya seperti bayi yang baru saja dilahirkan bersih tanpa dosa. Man hajja lillah, barang siapa yang hajinya kalillah karena Allah, dia meninggalkan kata-kata yang fusuk, ya, yang fujur, perbuatan yang fasik, nah itu dia akan mendapatkan haji yang mabrur. Puasa kita mau sempurna juga lisan jaga, ya bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga lisannya harus puasa. Ini makna hakiki puasa itu selamanya, bukan hanya di Ramadan. Di luar Ramadan juga sama, harus jaga lisannya. Daripada bicara yang jelek-jelek, mendingan apa? Ganti dengan tasbih, dengan berzikir, ya. Wa tarkud dunya minal amti'ati, dan meninggalkan dunia dari amti'ah, barang-barang kesenangan. Illa ma la budda minhu, ya. Dan meninggalkan dunia dari barang-barang kecuali yang seharusnya. Artinya kita perlu di rumah, kita perlu kulkas untuk menyimpan makanan kita, ya perlu dibeli itu. Oleh yang enggak perlu, ya yang bersifat berglamor, kita tinggalkan gitu ya. Wa huwa ma la tahsul hajatu illa bihi, yaitu sesuatu yang tidak bisa digapai, dihasilkan kebutuhannya kecuali dengannya. Kemudian wa tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu, ya. Ini tadi urutannya seperti emas daripada perak. Ini juga tarkul mukhalatatin nas, meninggalkan bergaul dengan orang banyak, illa ma la budda minhu, kecuali memang sesuatu yang harus memang bergaul, ya. Hidup ini perlu bergaul. Tanpa bergaul kita sulit kita hidupkan koneksi, network. Tadi saya pas ngobrol dengan Pak Aang Gunawan tuh, langsung klik nyambung tuh. Oh, itu perlu tuh menjadi ada kolaborasi di antara kita, ya. Orang mukmin yang baik dia bergaul, ya. Nanti ada waktunya dia jangan dulu bergaul. Kalau dirinya merasa banyak penyakitnya ini ya, takut penyakit hati kita pindah ke orang lain. Ini kita tazkiyah dulu, tarbiyah dulu. Pada waktunya baik baru bergaul, tebarkan kebaikan kepada orang lain. Baik. Jadi watarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu, meninggalkan bergaul kepada orang lain kecuali ya yang memang harus diperlukan, harus bergaul. Wa huwa ma la yahsul matlubu illa bihi, yaitu dia tidak mendapatkan yang diinginkan kecuali dengan itu. Artinya harus, ketika dia harus bergaul, dia bergaul gitu. Wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsamin, dan manusia terbagi kepada 4 macam, 4 bagian.
kama qalahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirrahu, ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini orang luar biasa Bapak-bapak, disebut dengan Qutbul Aulia, ya. Beliau punya tafsir tuh hilang hampir 900 tahun itu. Ya, ada cicit beliau Syekh Profesor Dr. Muhammad Al-Fadil itu mentelusuri semua buku-buku ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau ini sampai ke 35 negara. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu di Roma, di Italia dikenalnya dengan seorang filosof. Ternyata di maktabah itu banyak karangan-karangan beliau dikumpulin, ya, dan ada tafsir. Maka dikumpulkan di tafsir beliau, tafsir Jalalain, tafsir Abdul Qadir Jailani, tafsir Jailani, ya, ada 6 jilid itu. Tapi tafsirnya tafsir isyari masuknya, ya, isyarat beliau sangat dalam. Ada buku yang bagus tentang beliau juga, Fathur Rabbani, itu nasihat-nasihat beliau, ya. Nah, ini qaddasa sirrahu, semoga Allah mensucikan hatinya. Apa kata beliau? Ada 4 macam manusia. Rajulun la lisana lahu wala, ya, la lisana lahu wala qalba. Ada seseorang yang dia kagak punya lisan dan dia enggak punya hati. Wa huwal 'asi, dia adalah orang yang ahli maksiat. Ya, al-ghar, orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Merasa baik, ya, padahal jelek. Al-ghabiyyu, orang yang bodoh. Fahdhar an takuna minhum, hati-hati jangan sampai Anda menjadi salah satu di antara mereka. Orang ahli maksiat, orang yang magrur, dan orang yang bodoh. Ya. Wala takum fihim, dan janganlah Anda tinggal bersama mereka. Fa innahum ahlul adzab, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang, ya, pasti mendapatkan azab dari Allah. Yang kedua, wa rajulun lahu lisanun, ya, bila qalbin. Yang kedua, ada seseorang yang punya lisan tapi enggak punya hati. Fayantiqu bil hikmah, dia bisa tuh bicara dengan hikmah, bagus ceramahnya, penyampaiannya indah. Wala ya'malu biha, tapi dia tidak mengamalkannya. Yad'un nasa ila Allah Ta'ala, dia ngajak orang kepada Allah. Ayo tobat, ayo salat, ayo ngaji. Wa huwa yafirru minhu, sementara dia sendiri lari dari Allah. Ya. Di depan orang kayak malaikat, di belakang orang dia setan gitu. Fab'ud minhu, maka jauhlah dari dia, li alla yukhtifaka, ya, agar katanya Anda tidak terperdaya, enggak tertipu, biladzi lisanihi, dengan lisannya yang lezat, atau dengan lisannya yang pintar bicara, ya. Fatahrikuka narun, maka, ya, fatahrikuka naru ma'asihi, maka api maksiat akan membakar Anda. Wa yaqtuluka nittu qalbihi, dan bau, ya, bau atau busuk hatinya itu akan yaqtuluka, akan membunuh Anda. Yang ketiga, rajulun lahu qalbun bila lisan, ada orang punya hati, artinya hatinya cakep banget, cuman enggak pandai bicara itu. Ya, wa huwa mu'minun, dia orang mukmin. Satarahullahu ta'ala an khalqihi, Allah tutupin dia daripada makhluk-makhluknya, artinya tersembunyi dia. Wa basarahu bi'uyubi nafsihi, tapi Allah perlihatkan aib-aib dirinya, maka dia terus muhasabah dan memperbaiki diri. Wa nawwara qalbahu, Allah kasih sinar hatinya. Wa arrafahu ghawaila, ya, Allah kasih juga pengetahuan tentang hal-hal yang
bahaya. Mukhalatatin nas, bahaya ya bergaul dengan orang banyak. Wa sya'umal kalam, dan buruknya pembicaraan. Jadi artinya Allah kasih dia pemahaman tuh. Ya, ada sisi buruknya dalam pergaulan. Juga ada kata-kata yang tidak baik. Fahada rajulun waliyullah ta'ala. Orang seperti ini adalah waliullah. Mahfuzun, dia terjaga dan pelihara fi satrillahi ta'ala, dalam lindungan Allah. Fal khairu kullul khair, katanya. Kebaikan itu adalah ada pada semua kebaikan. Indahu, yang ada di sisinya. Fadunaka wa mukhalatatuhu wa khidmatuhu fayuhibbukallahu ta'ala, ya. Ingat katanya, hendaklah Anda bergaul kepadanya, berkhidmah sama orang alim, orang soleh, Allah akan mencintai Anda. Wa rajulun ta'allama wa 'alima, seseorang yang belajar, dia alim, wa amila, dan mengamalkan ilmunya. Amila bi ilmihi, mengamalkan ilmunya. Wa huwal alimu billah, ini orang alim katanya. Billahi ta'ala. Wa ayatuhu, dan apa nih? Wa huwal alimu billahi ta'ala wa ayatuhu, dan dia alim, mengetahui tentang Allah Ta'ala dan ayat-ayatnya. Istauda'allahu qalbahu, ya, Allah titipkan di dalam hatinya ghara'iba ilmihi, keajaiban ilmunya. Wa saraha sadrahu, dan Allah lapangkan dadanya liqabulil ulum, untuk menerima ilmu-ilmu. Ada Pak orang-orang yang susah menerima ilmu, Pak. Ya, sudah ditutup di hatinya, karena hatinya kotor, susah dapat ilmu, ya. Fahdar antu khalifahu, hati-hati jangan Anda berselisih dengan dia nih, dengan alim ini. Wa tujanibuhu, dan menjauhkannya. Wa tatruk arruju ila nasihati, dan kagak mau mengambil nasihat darinya. Thumma alam anna asla zuhdi al-ijtinabu anil maharimi kabiruha wa saghiruha. Kemudian ketahuilah bahwa dasarnya zuhud itu adalah menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, baik itu bersifat besar atau kecil. Li'anna man la wara'a lahu yasihu lahu zuhud. Sesungguhnya orang yang tidak memiliki wara, baginya yasihu lahu zuhud, maka dia bisa menjadi zuhud. Wa ada'u jamil faraidi yasiruha wa asiruha. Ya, zuhud itu juga melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban, baik yang mudah dan yang sulit. Lianna man la taubatan lahu la tasihu lahu al-inabatu, katanya. Sesungguhnya orang yang tidak bertobat, maka tidak sah baginya bisa kembali kepada Allah. Fataubatu huwal qiyamu bi kulli huquqi rabbi. Yang namanya taubat itu hakikatnya adalah melaksanakan semua hak-hak Allah, ya. Kita disuruh sholat, ya sholat 5 waktu. Disuruh zakat, ya zakat, ya. Puasa, ya puasa. Datangnya haji jika kita mampu, jalanin. Umroh jika mampu, jalanin, ya. Bi kulli huquqi rabbi. Kata Allah apa? Itu ada hak orang tua, hormatin, gitu ya. Wal inabatu huwa ikhrajul qalbi min zulumatis syubhat. Dan inabah, taubat itu adalah ikhrajul qalbi, mengeluarkan hati, ya, min zulumatis syubhat, artinya mengeluarkan dari hatinya kegelapan hal-hal yang bersifat syubhat. Wa tarku dunya ala ahliha qaliluha wa kathiruha. Zuhud juga adalah meninggalkan dunia, ya, kepada pencinta-pencinta dunia,
qaliluha, baik sedikit maupun banyak. Lianna man la qana'atan lahu la yasihu lahu at-tawakkul. Karena orang yang tidak qanaah, orang yang tidak memiliki sifat qanaah, maka tidak benar tawakalnya. Wa man la tawakkala lahu, dan orang yang tidak punya tawakal kepada Allah, ya, dia enggak punya tawakal, la yasihu lahu at-taslimu, maka tidak benar dia berserah dirinya kepada Allah. At-tawakkul huwa al-thiqatu bima 'indallah. Tawakal itu adalah dia percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Ya, Bapak-bapak, dalam kitab Minhajul Abidin itu dijelaskan. Kalau bicara tentang rezeki, kita kedepankan tawakal kepada Allah. Karena rezeki sudah madmun, sudah dijamin, mau'ud sudah dijanjikan, maksum sudah dibagi-bagi. Ya, orang tidak akan mati sebelum mendapatkan rezekinya. Nah, berhubungan dengan rezeki, hadapi dengan tawakal kepada Allah. Ya, berhadapan dengan hal-hal yang masih belum jelas, itu namanya tafwid, serahin sama Allah, minta yang baik dari Allah. Ya, baik. Fatawakkul huwa al-thiqatu bima 'indallah. Tawakal adalah dia percaya terhadap apa yang ada di sisi Allah. Wal ya'su, sementara putus asa, amma fi aidin nasi, terhadap apa yang ada di tangan manusia. Fataslimu huwal inqiyadu li amrillahi ta'ala. Taslim, berserah diri kepada Allah, adalah tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Wa tarkul i'rad fi ma la yulaimu, dan meninggalkan, ya, hal-hal yang i'rad, yang bertabrakan, bertentangan terhadap apa yang tidak sesuai. Wal maqalatu as-sadisatu wa thalathun, maqalah yang ke-36, an Luqman al-Hakim, dari Luqman al-Hakim, annahu qala li ibnihi, beliau berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa thalathatu aslas, sesungguhnya manusia itu terbagi tiga, katanya. Thuluthun lillah, sepertiganya untuk Allah, wa thuluthun lin nafsihi, sepertiganya lagi buat dirinya sendiri, wa thuluthun lidudi, dan sepertiganya ini buat dud. Apa dud? Ulat. Ya, ulat. Ulat yang suka ada di itu, Pak, di kayu-kayu itu, kayak rayap gitu. Wa amma ma huwa lillah, adapun yang untuk Allah itu faruhuhu, ruhnya itu untuk Allah. Fahuwa raji'un lillahi ta'ala, dia kembali kepada Allah. Wa amma ma huwa li nafsihi, ya, adapun yang sepertiga untuk dirinya, fa amaluhu, itu amalnya dia. Fahuwa raji'un li nafsihi, ya, amalnya akan kembali kepada dirinya. Bin naf'i, ya, dengan yang manfaat, wal idrar, dan yang bahaya. Jadi apa? Wa man asaa fa alaiha, orang yang berbuat buruk nanti dia akan dapatin juga tuh hasilnya. Orang yang menanamkan kebaikan jangan menuai kebaikan, begitu, ya. Wa amma ma huwa lidud, adapun yang sepertiga tadi buat ulat, fajismuhu, badannya, badan kita apa, lama di kuburan ini lama-lama akan habis tuh, ya, kecuali orang-orang yang hafal Quran. Fahuwa ma'kulun lidud, jisimnya, badannya menjadi makanan untuk dud. Wal maqala as-sabi'atu wa thalathun, maqala yang ke-37, an Aliin karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, dari Imam Ali, semoga Allah memuliakan dan ridha kepadanya, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, thalathun yazidna fil hifzi, ada tiga perkara yang membuat kita tambah kuat dalam apa, menghafal, ya, fi zihni, daya ingatnya tuh kuat. Wa yuzhibanna, dan cepat hilangnya, katanya.
al-balgham wa yudhibannal balgham, dan menghilangkan bulgham. Apa bulgham? Lendir. Ya. Bapak-bapak suka ada lendir ya. Terus makan yang kagak ini yang berlendir sini. Wa huwa ahadut tabai al-arba'ah. Dan itu adalah salah satu daripada tabai, katakanlah karakter yang 4. Hal-hal yang sudah teramperatur, yang sudah terukur. Wahia al-bulghamu wad-damu wa sauda'u wa safra'u, yaitu bulgham lendir, wad-damu darah, wa sauda'u empedu hitam, wa safra'u empedu kuning. Itu empedu ada di mana, Pak? Di sini empedu ya. Di sini nih. Ini empedu kalau letaknya kagak pas juga sakit ini. Ya. Empedu ini bisa beracun ini kalau salah-salah makanan. Wasiwaku wasaumu wa qiraatul Quran. Ya. Bersiwak, siwak Pak ini juga bisa menghilangkan lendir, juga menguatkan daya pikiran, ya. Wasaumu puasa, wa qiraatul Quran dan baca Al-Quran. Nah, 3 ini dia bisa menambah kuat dalam hafalan, juga menghilangkan lendir, ya. Wa huwa mana lendir. Wal maqalah atsaminata wa thalathun, maqalah yang ke-38, an Ka'bil ahbar ay malja'ul ulama minal yahudi, ya. Dari Ka'ab al-Ahbar, beliau adalah salah satu tokoh ulama-ulama dari Yahudi, aslama, masuk Islam fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab, pada masa era ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata apa? Al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun, ya. Benteng bagi orang-orang mukmin dari gangguan-gangguan setan itu ada 3 macam. Ini terjemah Pak, asalnya dari setan. Setan dari gangguan-gangguan setan, gitu ya. Minal khisal, ya. Di antara sifat-sifatnya, ay allati tamnul mu'minina, yang mencegah orang mukmin, wa tahfaduhum, dan menjaga mereka, minasyaitani, dari gangguan setan, thalathun, ada 3. Wal hisnu huwal makanul murtafi, dan yang namanya hisn, benteng, huwal makanul murtafi, itu adalah tempat yang tinggi, alladzi yamna'u al-aduwa, yang bisa mencegah musuh. Ya, kita hadirkan bagaimana benteng-benteng untuk peperangan, itu kan tinggi-tinggi sudah dibuatnya untuk mencegah musuh bisa masuk. Yang kedua, wal hisnu aidan as-silahu, yang dinamakan hisn itu benteng juga sebuah asilah, bagaikan apa silah itu? Senjata. Kama fil asas, ya. Al masjidu hisnun, masjid adalah benteng, li'annahu mahalludz dzakirina wal malaikah, karena masjid adalah tempatnya orang-orang berzikir dan tempatnya turunnya para malaikat. Itu masjid, ya. Wa dzikrullahi hisnun, dan zikir kepada Allah juga hisn, ya. Dijaga, dipelihara orang yang berzikir mesti. La siyama, nah, la haula wala quwata illa billah, terutama ungkapan la haula wala quwata illa billah, tidak daya dan tidak ada kekuatan kecuali ya dari Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kondisi kita lemas, ya kurang spirit, kurang apa, udah ya la haula wala quwata illa billah, minta dukungan, kekuatan dari Allah. Fa inna syaitana yanqabidu ay yakhtafi wa yata'akhkhar idza sami'a dzikrallah ta'ala. Sesungguhnya setan itu dia akan menghindar dan akan mundur, ya. Tadinya mau deketin kita, gara-gara kita baca Quran, kita beristighfar, dia mundur, gak jadi.
Wa yata'akhkhar, dia mundur idza sami'a, apabila dia mendengar zikrullah, ya. Wal Qur'anu wa qira'atul Qur'ani hisnun, dan membaca Al-Qur'an juga adalah benteng. La siyama ayatul kursi, terutama ayat kursi. Nah, jamaah paling enggak hafalin itu. Kalau enggak hafal Baqarah, ya, ada 3 juz, udah ayat kursi dah. Ya. Itu Al-Baqarah luar biasa itu, ayat-ayat tauhid imaniyah. Ya, katanya rumah yang senantiasa dibacakan surah Al-Baqarah, dia terjaga daripada gangguan setan. Paling kagak apa? Ayat kursi, ya. Jamaah hafal ya ayat kursi ya? Hafal ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, dan seterusnya, ya. Hafalin, sering-sering baca ayat kursi insyaallah. Jadi kalau Sayyidah Fatimah, ini zikiran Nabi, sebelum tidur baca tabarok, baca ayat kursi, ya. Lalu diusapin ke seluruh tubuhnya, tahassunan billah, minta perlindungan Allah dengan ayat-ayat yang tadi dia baca, ya. Baru tidur bismillah apa doa tidur? Apa doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut, ya. Udah dah, itu Allah 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 10 kali paling kagak. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Itu latihan muraqabah musyahadah agar selalu dijaga, dipelihara oleh Allah, ya. La siyama ayatul kursi, ya. Baca Quran itu adalah benteng atau benteng daripada dijaga oleh setan, apalagi ayat kursi. Kama huwa mujarrabun. Nah, sebagaimana ayat kursi ini sudah terbukti itu mujarabnya. Ulama sudah ngakuin semuanya, begitu. Wal maqalatu at-tasiyah wa thalathun. Maqalah yang ke-39 an ba'dil hukama annahu qala, dari sebagian para ahli hukama beliau berkata, salatun min kanzillahi ta'ala, ada 3, ya, yang merupakan simpanan hartanya Allah, ay mimma yudakhiruhullahu ta'ala la yutihallahu illa man ahabbahu, ya. Ada 3 hal yang merupakan harta simpanan Allah, ya. Artinya dari sesuatu yang Allah simpan, ya. La yutiha, Allah tidak akan berikan tuh harta itu illa man ahabbahu, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Siapa dia? Al-faqru wa huwa faqdun ma yahtaju ilaih, fakir, orang miskin, yaitu orang yang kagak punya. Fakir itu enggak memiliki apa yang dibutuhkannya, ya. Jadi orang fakir itu dia enggak punya kebutuhan buat dirinya, dia enggak punya. Kata orang fakir. Wal maradu, untuk orang yang sakit, wa huwa yu'radu li badan, ya. Sakit dia menimpa badannya. Fa yukhrijuhu anil i'tidal khas, maka dia mengeluarkannya dari keseimbangan yang khas, yang ideal lah, yang semestinya. Yang terakhir wasabru huwa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi. Sabar adalah meninggalkan mengeluh dari sakitnya musibah kepada selain Allah. La ilallahi ta'ala, bukan kepada Allah, ya.
Waridha bil qada'i, dan ridha dengan ketentuan keputusan Allah. La yaqdahu fi syakwa, kagak ngeluh dah, kagak banyak ngedumel kepada Allah. Wala ila ghairihi, ya orang yang ridha itu dia kagak ngedumel sama Allah, kagak juga ngedumel kepada selain Allah. Wa innama yaqdahu birridha fil maqdi, ya sesungguhnya dia hanya meletakkan ridhonya kepada ketentuan Allah. Wa innama lazmur ridha bil qada'i, sesungguhnya keharusan ridha itu dengan ketentuan Allah. Li'annal abda la budda ay yardiya bi hukmi sayyidihi, karena seorang hamba dia harus ridha dengan keputusan tuannya atau dengan keputusan Allah. Kada fi ta'rifati Sayyid Ali Al-Jurjani. Demikianlah definisi-definisi, ya ta'rifat yang ada oleh Sayyid Ali Al-Jurjani. Wallahu alam bissawab. Ya maaf kita kembangkan. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, nggak bisa PR insyaallah berikutnya dijawab. Atau udah kemalaman, kita tutup dah. Ya, udah setengah malam ya. Kita baca suratul Fatihah, semoga Allah kasih kita pemahaman ya. Lagi-lagi yang namanya pengajian yang kasih pemahaman bukan Pak Kiai, bukan Pak Ustadz, tapi Allah. Ketika hati kita siap menerima ilmu cahaya Allah, nanti Allah kasih blek paham aja ya. Kemudian bisa mengamalkannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita tambah hari tambah takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita mengenal akan aib-aib diri kita, kesempurnaan hanya punya Allah dan kekurangan ada dalam diri kita. Semoga dalam penjagaan dan himayah Allah. Ala hadhihi wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma rzuqna lisanan dzakiran, Allahumma ij'alna minadz dzakirin waj'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma zidna ilman nafi'an walhiqna bis salihin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.